Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihda Zakira dengan NIM J1B021033 kelas Teknik Pertanian Ganjil angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang syarat wudhu, rukun wudhu, hal yang membatalkan wudhu menurut Imam 4 mazhab, dan syarat sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, syarat wudhu. Syarat wajib wudhu: berakal sehat, balik, Islam, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, hadas, suci dari haid dan nifas, waktu yang sempit. Syarat sah wudhu: meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, tidak terdapat perkara yang menafikan wudhu, masuk waktu tayamum menurut jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi. Rukun wudhu menurut Imam 4 mazhab. Yang pertama, Imam Syafi'i. Niat: membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, tertib. Menurut Imam Hanafi, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan siku, juga mengusap seperempat kepala, membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Menurut Imam Maliki, niat saat membasuh wajah, membasuhi kedua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, faur atau mualah, tadlik atau menggosok. Menurut Imam Hambali, membasuh wajah termasuk madamdah dan istisyak, membasuh kedua tangan dan juga siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki dan juga mata kaki, tertib mualah. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam 4 mazhab. Pertama, menurut Imam Hanafi, keluarnya sesuatu lewat dua lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, keluar sesuatu dari badan. Menurut Imam Maliki, keluarnya sesuatu lewat dua lubang, batal jika keluar sesuatu yang lazim, juga dari lubang yang lazim. Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, atau jika pulas, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram, batal jika merasa lezat. Menurut Imam Syafi'i, keluarnya sesuatu lewat dua lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Imam Hambali, keluarnya sesuatu lewat dua lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakkun, batal walaupun dalam posisi tamakkun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram, batal dengan syahwat. Yang kedua, yaitu materi tentang sholat. Syarat-syarat sholat: 1. Sucinya tempat sholat. 2. Menutupi aurat dari pandangan. 3. Sucinya pakaian. 4. Suci dari hadas. 5. Suci dari badan dari najis. 6. Mengetahui masuknya waktu sholat. 7. Menghadap kiblat. Rukun sholat menurut Imam Hanafi, yang pertama takbiratul ihram, kedua berdiri, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat ruku, kelima sujud, dan yang keenam duduk tasyahud akhir. Yang kedua menurut Imam Syafi'i, yang pertama niat,
kedua takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, dan yang ke-12 salam. Kemudian berikutnya menurut Imam Maliki. Yang pertama niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca sholawat Nabi, 11 salam, 12 tertib. Dan terakhir menurut Imam Hambali, 1 takbiratul ihram, 2 berdiri, 3 membaca Al-Fatihah, 4 ruku, 5 i'tidal, 6 sujud, 7 duduk di antara 2 sujud, 8 duduk tasyahud akhir, 9 membaca sholawat Nabi, 10 salam, 11 tertib, 12 tuma'ninah. Berikut adalah gambar rukun sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut Imam 4 mazhab. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Kedua, berbicara secara sengaja. Ketiga, menangis. 4 merintih dalam sebagian keadaan. 5 banyak bergerak. 6 ragu-ragu dalam niat. 7 bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. 8 menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. 9 terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. 10 tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11 kena najis yang tidak dimaafkan. 12 mengulang-ulang takbiratul ihram dengan sengaja. 13 meninggalkan rukun secara sengaja. 14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang kedua menurut mazhab Maliki. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 2. Menambah rukun dengan sengaja. 3. Menambah tasyahud bukan pada tempatnya. 4. Tertawa terbahak-bahak. 5. Makan dan minum secara sengaja. 6. Berbicara dengan sengaja. 7. Meniup dengan mulut dengan sengaja. 8. Muntah dengan sengaja. 9. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. 10. Terbuka aurat. 11. Terkena najis. 12. Banyak bergerak. 13. Menambah rakaat. 14. Sujud dalam salam sebelum salam. 15. Meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Hambali, 1. Banyak bergerak. 2. Kena najis yang tidak dimaafkan. 3. Membelakangi kiblat. 4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. 5. Sengaja membuka aurat. 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan. 7. Menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa terbahak-bahak. 13. Berbicara baik sengaja atau tidak. 14. Makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. 15. Makan atau minum. 16. Berdehem tanpa alasan. 17. Meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. 18. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Yang terakhir menurut mazhab Hanafi. Yang pertama berbicara dengan sengaja, lupa atau tidak tahu hukum atau keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengadu, menangis dengan suara yang keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. 10. Mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar baik. 11. Mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 12. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. 13. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 14. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan